Hai guys, sekarang kita mau kemana guys? Cianjur. Mau ke Cianjur. Kita mau ke Cianjur guys. Ke Gekbrong. Guys, mau ke Cianjur. Warung kondang kan ya? Oh iya, warung kondang Gekbrong. Warung kondang. Sesudah terus warung Gekbrong. Gekbrong, sesudah warung kondang baru Gekbrong. Oke, kayak ngegebrong. Hai guys, sekarang kita mau ke Cianjur di Cinci, di Sisi Bari, di Banjur. Seperti itu. Ini suami aku. Wow, dia seperti Raffi Roy Ahmad. Martin. Gading Martin. Aku seperti gading gajah guys. Ini kembali lagi ke rumah aku. Kacamata mama. Nah ini mami Pakai kacamata lah. princess. Ini uak aku di belakang guys. Ini bapak aku guys. Ntar uak aku guys pulang mudik dulu guys. Ini iya mama. Mama mau ke Cianjur guys. Mau ke Cianjur ke warung kondang terus ke Gekbrong. Guys. Terus kan nanti kampung Wadidi teh apa ya? Loji, Loji. Kampung Loji. Oke guys, cekidot. Ya. Yang biasa. Jadi jangan aku dingin. sekarang ngirim dulu ke sana. Enggak, Buat minta print french bahan. friesnya 4. Paling sambil direvisi. Jadi aku kejarin Terus 4 minta 3 yang udah turun BPOM. original burger 1. Oke, yang Mika lagi dicariin ya. Udah itu aja. Yo, assalamualaikum. Ini mau susu. Oh mas, Milo-nya ada 1. Hadiahnya paling Ovaltine tapi yang kemasan Iya, Ovaltine aja. Dia mau Ovaltine. Apa? Ovaltine-nya 2. 2. Yang dingin yang biasa. Yang dingin biasa. Biasa. Yang dingin 1, biasa 1. Boleh. Apa lagi? Udah itu aja. Bakso yang 9 pieces yang crispy-nya 1, tambahan french fries-nya 4, Ya, mineralnya 9, ya, sama Ovaltine-nya 2. ya, Window payment Bapak ya. ya. Terima kasih. Data untuk pengiriman Biomart. Nah, Biomart tuh ada Mas nanti minta tisunya agak banyak ya. Soalnya mau makan di mobil. minta plastik kalau bisa. Enggak tahu. Kita makannya pakai. Oh, sama minta kresek 01. Ini yang paket 9 sama 9 mineral sama 2 pati. Iya. Sebentar mas ya. Ini minum. Tolong. Iya. Ini tisu. Ini 4 french fries sama 2 regular. Ya. Ayam. Ya. Biasanya berapa ya? Iya. Hey guys, sekarang aku berada di Kota Baru.
Mau menuju ke Cianjur. Berapa jam lagi nih? 1 jam setengah. Kita nih ayam beak buah bet. Ikuti terus ya. Makanya langsung belotot lagi. Tadi mau udah lemes. Tadi mah lele. Tadi matanya nggak semangat. Udah kena makan. Kayak dulu di Buringas gitu. Sapoe 4 kali. Nggak makan? Tuh makanan lu. Hari Umi mah ada apal. Abi dahar teh ngilu dahar deui. Kayak nu dahar manda. Nya tapi taruh Abi abi. makan Indomie we pasti Iya. hayang. Lah pipi lueunya. Tapi untungnya aku kan tipe yang makannya sedikit. Mau kemana? Ke Pita. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Sekarang Ganis. Nah, kali ini saya beserta keluarga saya mau mengantar uak saya, kakaknya mama saya ke Cianjur Sukabumi ya, ke Gekbrong Loji gitu. Jadi uak saya ke Bandung, udah lama gak ke Bandung, udah 10 tahun gitu, kangen sama keluarga di Bandung. Nah, kali ini kami mengantar uak saya ke Cianjur, tapi suami saya nggak ikut karena suami saya sakit gitu ya. Jadi saya juga nggak membuat konten masak karena suami saya sakit gitu. Jadi saya fokus dulu ngurus suami saya gitu teman-teman. Nah, kami tadi pesen di rumah udah makan ya, tapi tadi menantu saya beli KFC. Sekarang kan udah canggih ya, jadi kita bisa pesen di, nggak mesti masuk ke KFC, ke restorannya KFC dulu ya. Jadi kita bisa makan di mobil gitu teman-teman. Jadi sekarang praktis gitu ya. Nah, kami ke Cianjur itu lewat Padalarang ya, dan kita lewat ke Kota Baru ya. Dan kami singgah ke Kota Baru dulu karena anak saya punya teman-teman di sini, banyak teman-temannya di perumahan Kota Baru banyak, dan saya juga sangat senang karena Kota Baru itu tempatnya wow, keren banget gitu ya. Di sana ada danau-danau. Saya itu kan suka view-view yang benar-benar hijau gitu ya. Jadi saya kalau kebetulan ke Padalarang pasti saya mampir dulu ke Kota Baru gitu. Jadi saya melihat pemandangan-pemandangan di sekitar Kota Baru itu aja udah sangat senang gitu. Kayaknya tenang, adem gitu. Hampir sama sih kayak perumahan anak saya di Taman Sari, tapi ini lebih enak ya, jelas lebih enak karena ini luas banget gitu ya kalau Kota Baru. Dan lebih kerennya lagi itu ada lapangan golf, terus ada ada danau gitu ya. Wah, pokoknya keren banget. Saya sangat suka kesini gitu ya, ke Kota Baru teman-teman. Walaupun saya hanya keliling-keliling aja, saya mah kalau kesini keliling-keliling aja gitu ya, keliling-keliling aja udah puas gitu. Karena wow, tempatnya keren banget, sejuk dan nyaman banget. Pokoknya di sini adem banget gitu ya teman-teman. Tapi kali ini saya nyaman gak nyaman ya, karena saya kepikiran terus suami saya sedang sakit gitu ya. Tapi ada anak saya yang si Cikal gitu ya, yang nemenin. Tapi sakitnya juga nggak serius-serius amat sih ya. Jadi saya berani nganter uak saya gitu. Karena anak saya
jagain bapaknya gitu ya di rumah gitu teman-teman. Dan saya juga perlu refreshing juga ya, karena saya di rumah terus karena suami saya ya dalam keadaan sakit, makanya saya nggak membuat konten masak dulu gitu. Tapi sakitnya juga nggak terlalu, cuman nggak kuat naik mobil jauh aja gitu karena usia sih ya. Yaitu jadi usia 70 itu rentang sakitnya ya. Kalau usia-usia saya sih masih nggak terlalu banyak sakit gitu. Saya juga sih sakitnya lumayan serius. Saya dari dulu kerja, waduh sakit saya itu, saya sih jarang batuk flu gitu ya. Tapi saya kalau sakit itu, waduh subhanallah nikmat banget gitu ya. Tapi sakit itu penggugur dosa kan ya teman-teman. Ya saya sambil zikir aja kalau saya sakit gitu ya, dalam keadaan sakit. Saya zikir pasrah gitu. Tapi kalau saya sakit itu nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Kalau bahasa Sunda mah ngaliek oge nggak bisa gitu ya. Karena sakit saya itu vertigo gitu. Jadi saya kalau kambuh vertigo, apalagi kalau parah ya sampai muntah-muntah gitu, pandangan teh muter banget terus, pokoknya nggak enak banget gitu ya. Dan walaupun berobat ke dokter juga itu sembuhnya tetap lama teman-teman, jadi sekitar 2 mingguan lah baru sembuh gitu ya, sedikit-sedikit. Jadi saya kadang suka parno gitu kalau apa-apa, saya takut sakit vertigo, takut sakit gitu ya. Jadi apa-apa ketakutannya besar banget gitu ya, karena itu kalau udah sakit, waduh pokoknya subhanallah sakitnya itu, pusingnya itu bener-bener gitu ya, nggak bisa, pokoknya posisi harus tegak gitu ya, tidur kita mata terpejam, ngebuka mata aja udah kayak yang muter gitu ya penglihatan, itu saking pusingnya. Terus kalau saya udah sakit begitu, saya nggak bisa ngapa-ngapain, direbahin aja. Dan yang bikin saya sedihnya itu karena perempuan gitu ya, perempuan kan di rumah, saya kan nggak punya pembantu gitu ya, di rumah nggak bisa ngapa-ngapain, rumah gimana gitu ya, terus nggak bisa masak, nggak bisa apa gitu, jadi malah jadi beban banget gitu. Tapi kata dokter dari dulu semenjak saya kerja, saya mulai sakitnya itu semenjak saya kerja jadi ngejahit ya. Dulu saya pernah ngejahit juga di garment Juhes di Cicalengka. Nah itu saya udah mulai, tapi sebelumnya juga sebelum kerja juga saya udah vertigo gitu ya, mungkin dari beratnya pikiran atau mungkin dari Allahnya aja gitu ya, buat ya penggugur dosa gitu ya saya. Tapi kata dokter itu nggak boleh terlalu banyak pikiran katanya ya, jadi sumbernya itu dari pikiran gitu. Nah saya, tapi sebelum kerja juga saya udah ini sih udah, tapi dari gadis saya nggak, cuman pas udah nikah aja saya punya penyakit vertigo gitu ya, mungkin dari pikiran kali ya. Nah jadi kita kerja nggak boleh kecapean kalau punya vertigo gitu ya, kata dokter gitu. Cuman kalau udah berobat ke dokter juga sembuhnya itu lama banget gitu, jadi perlu istirahat total gitu ya. Ya emang harus istirahat karena nggak bisa ngapa-ngapain gitu, saking pusingnya, ngubeng, kalau bahasa Sundanya itu ngubeng banget. Mungkin teman-teman ada yang pernah punya penyakit vertigo, waduh rasanya gimana gitu ya, subhanallah, waduh pokoknya pusingnya itu gitu ya. Nah sampai saya saking pernah yang parah banget gitu ya, sampai pingsan gitu ya.
Nah sama menantu saya dibawa ke rumah sakit malam-malam gitu aja jam 12 malam. Lalu saya disuntik apa gitu ya. Nah dari sana sampai sekarang nggak terlalu sering gitu ya, nggak terlalu sering vertigo gitu, nggak kayak dulu gitulah. Sekarang dulu mau waduh bener-bener pokoknya ya mungkin dari capek juga gitu ya, capek kerja apalagi kalau waktu jadi ngejahit gitu ya. Kalau ngejahit kan saya udah 2 tahun ngejahit. Saya kan kalau ngejahit kalau kita kualitas kerjanya bagus suka dilemburin. Jadi kalau kita si pagi itu ya, lagian saya kalau di itu di Juhas kalau di garment saya kalau si pagi itu jarang sholat subuh teman-teman karena jam 4 itu harus ada di jemputan di depan gitu ya karena jauh kan ke Cicalengka gitu ya, masuk setengah 6 harus udah ada di sana, pokoknya ketat banget gitu ya, ketat banget karena produk luar gitu ya. Jadi perusahaan saya itu yang tempat saya kerja itu perusahaan internasional gitu ya buat ekspor, tapi di Indonesia juga ada. Kayak sekarang anak saya dan menantu saya suka bawa saya ke PPJ gitu ya, suka oh itu merek Mark Spencer ya, jadi kami membuat produk Mark Spencer dulu. Oh itu merek perusahaan saya waktu saya kerja gitu ya. Dan saya lihat harganya juga lumayan mahal lah ya. Kan barang-barang PPJ itu barang-barang impor. Ya hampir semuanya barang impor gitu ya. Ada juga batik-batiknya juga kan, batik-batik yang berkelas gitu ya di sana. Tapi waktu saya kerja di tempat saya juga jualan gitu ya, tapi barang-barang yang returan gitu ya. Jadi barang-barang yang cacat-cacat sedikit gitu ya. Cacat itu gagal ya, tapi nggak gagal-gagal amat gitu ya. Jadi ada yang jahitannya kurang rapi, baru ada sel gitu ya di tempat kerja saya dulu di Juhas tiap hari Jumat. Dan enaknya itu kerja di Juhas itu Sabtu Minggu libur gitu ya. Tapi saya kan kerja di Juhas itu 2 shift ya. Jadi si pagi kalau si pagi setengah 6 pulang jam setengah 2. Kalau si malam masuk jam setengah 2 pulang jam setengah 10 gitu ya. Jadi kalau si pagi dilemburin gitu teman-teman, jadi dilemburin sampai jam 6 gitu ya, sampai jam 6 maghrib atau jam 5 gitu ya. Pokoknya dilemburin 2 atau 3 jam gitu ya, dibayarnya kita per jam gitu ya. Kebetulan saya sering dulu waktu kerja sering dilemburin karena kualitas kerjanya lumayan lah bagus gitu ya, makanya saya dilemburin. Jadi kalau kualitas kerja bagus, kalau produksinya lagi banyak gitu ya, jadi kita dilemburin gitu. Nah terus saya kalau pulang ke rumah itu nggak bisa ngerjain pekerjaan rumah gitu ya, boro-boro karena ya kerja namanya juga kerja gitu ya, pasti capek gitu ya, capek banget. Jadi saya nggak bisa sempet masak buat suami gitu ya, buat anak. Jadi saya kewalahan lah waktu itu, makanya saya hanya 2 tahun ya di sana, di waktu ngejahit di Juhas itu saya mengundurkan diri karena saya merasa kewalahan gitu ya di rumah juga. Suami juga waktu saya kerja di Juhas itu pernah sakit, udah sering sakit-sakitan gitu ya. Dulu suami saya itu kena stroke ringan, untung langsung dibawa ke dokter gitu ya, ke rumah sakit. Jadi sembuh lagi, tapi itu jaraknya lama gitu ya. Kalau stroke kan lama, 6 bulan gitu baru pulih lagi gitu. Tapi untung masih stroke ringan karena 15 menit sebelum 15 menit itu terjadi kan harus langsung segera dibawa ke rumah sakit gitu ya. Jadi kebetulan langsung
segera dibawa ke rumah sakit gitu ya. Kebetulan waktu saya kerja di JUS itu saya tinggal di mertua ya, karena rumah saya dikontrakin gitu ya, jadi saya tinggal di mertua. Ya mungkin suami saya ada yang nungguin gitu, tapi tetap gitu kalau masak ya istrinya gitu ya, tapi saya sampai kewalahan gak sempet masak gitu ya, karena ya itu karena waktu gitu ya. Akhirnya saya udah 2 tahun mengundurkan diri, dan pengalaman saya kerja jadi ngejahit gitu ya, masinis gitu ya, mesin, jadi saya pegang mesin ngejahit itu jangan sampai salah gitu ya, namanya juga produk internasional gitu ya, jadi salah sedikit aja wah pokoknya ya kita kena marah supervisor gitu ya, karena supervisor kan tanggung jawabnya juga berat gitu ya, karena itu resiko kita juga gitu. Jadi kita jangan sampai salah, pokoknya harus benar-benar konsentrasi gitu ya. Makanya saya waktu kerja jadi ngejahit itu, kalau saya salah terus itu biasanya saya nggak diteruskan dulu gitu ya, biasanya saya alasannya mau ke toilet dulu, terus saya diem dulu gitu ya, ditenangin dulu pikiran, ditenangin gitu ya sambil kita zikir gitu. Apalagi waktu suami saya sedang sakit kan ya otomatis kan pikiran ke kita, ke sayanya juga jadi bener-bener was-was gitu ya. Nah kalau udah tenang baru kita lanjutin lagi, jadi kita ngejahitnya nggak salah lagi gitu teman-teman. Tapi ya itu saya nggak lama, waktu pengalaman ngejahit saya cuma 2 tahun, karena ya itu saya nggak kalau bahasa Sunda mah teka geroh gitu ya, di rumah nggak keurus gitu ya. Akhirnya apalagi kan saya diem di mertua gitu ya, akhirnya saya mengundurkan diri, lalu saya di rumah. Nah seiring berjalannya waktu saya ngelamar lagi, kebetulan ada teman saya yang nawarin saya jadi marketing properti ya, tapi saya nggak punya basic gitu ya, nggak punya pengalaman. Tapi saya ini tantangan gitu ya, saya kan sangat suka dengan tantangan gitu ya. Kebetulan mungkin nggak terlalu menguras waktu buat keluarga gitu ya. Kalau ini lagian kan ini freelance gitu ya, jadi nggak ada gaji. Waktu di jadi marketing itu kita cuman persentase gitu ya, dari 10% dari harga rumah gitu ya kalau nggak salah. Lupa sih, iya sih karena udah berapa tahun gitu ya, berapa ada kali 15 tahun ke belakang gitu ya, gitu teman-teman. Ya jadi 10% dari harga rumah. Tapi lagi-lagi saya mengundurkan diri lagi teman-teman, karena saya nggak dapat gaji udah 2 tahun nggak closing rumah gitu. Tapi saya penasaran gitu ya, pengen closing satu aja, tapi tetap aja gitu, karena itu basicnya harus benar-benar gitu. Nggak tahu kan harga, apalagi saya di waktu jadi marketing, saya marketing properti real estate gitu ya, yang harga rumah miliaran gitu. Kadang konsumennya itu mau jadi tapi batal gitu ya, karena ini rumah kan ya, menyangkut rumah, harga rumah gitu ya. Nah ini teman-teman, kebetulan di Cianjur saya mampir ke rumah makan nasi liwet Ibu Nurul ya teman-teman. Jadi saya makan dulu di sini bersama keluarga saya. Nah melanjutkan cerita saya, jadi saya nggak lama juga waktu di marketing, saya cuma 2 tahun. Tapi di sana saya ada pengalaman gitu ya, jadi saya pelajari itu cara promosi ke konsumen,
harga rumah gitu ya, secara harga rumah miliaran. Akhirnya saya berhenti, lalu saya melamar lagi kerja jadi BA kosmetik ya. Nah di sana saya dapat gaji bulanan gitu ya. Jadi saya sangat senang jadi BA, lama saya 8 tahun gitu ya. Tapi saya udah ada basic, udah ada pengalaman karena saya dari marketing properti gitu ya, yang harga rumahnya miliaran gitu, sekarang ke produk kosmetik. Jadi saya dapat banget gitu, alhamdulillah saya waktu jadi BA dapat insentif terus gitu ya. Gaji saya lumayan ya, alhamdulillah lumayan besar gitu ya, karena dari insentif gitu ya teman-teman. Alhamdulillah saya sangat bersyukur gitu ya teman-teman. Nah itulah sekelumit perjalanan saya waktu kerja gitu ya. Nah ini anak saya dan menantu saya kalau ke Cianjur suka mampir ke sini, ke nasi liwet Bu Nurul gitu ya. Ternyata enak banget gitu ya liwetnya. Oh pokoknya khas Sunda banget gitu. Saya sangat suka makanan khas Sunda. Pokoknya semuanya suka gitu ya. Yang penting kan halal. Apalagi ini khas banget. Khas Sunda banget. Nah kami sudah memesan makanan. Kebetulan ini udah di jalan, udah azan zuhur gitu ya. Jadi nyampe ke sini saya dan keluarga udah jam 2 gitu ya kalau nggak salah, setengah 2. Lalu kami sholat dulu, sholat zuhur. Dan musolanya juga pokoknya enak banget di sini, ada musola juga. Pokoknya ini alhamdulillah banget gitu ya. Jadi kami di sini sampai jam 2:30 ya, jam 3. Alah Tony sholat, aduh anak soleh sholat. Jadi kami di sini sholat sampai sholat asar gitu ya. Nah setelah sholat asar lalu kami dilanjutkan lagi perjalanan ke Sukabumi, ke Cianjur. Jadi Sunda banget. Oh ada ini ya. 1.700. Ini sambalnya guys. Waktu zaman di Sentro Ponto. Ya sekarang ya. Maaf ya. Oh, Boleh tuh sayur asem. Mohon dulu sayur Ponto. sayur asem Kan nila. sok neng cairan setengah-setengah we. Hup. Jangan banyak banget. Hup. Sini ya. Banyak laler. Banyak laler. Hai guys, kita lagi di mana ini guys? Cianjur. Di Cianjur, Ciranjang. Kita ke nasi liwet Kang Cianjur. dulu Bu. Itu guys. Habis ke sini itu langsung ke sana lagi. Iya, betul guys. Hujan guys. Jadi barusan kita sholat dulu ya, Tony sholat dulu. Sama siapa ini? Sama Sama kakek. Kakek. Si Terus Mami, si Cianjur Mama. Cianjur. Om Riki guys. Gitu guys. Sekarang kita mau makan dulu ya guys ya. Biasa Nah lihat. ini nasi liwetnya guys. Guys, Mana? Sodok nasinya. nanti guys. Kajian aja. Nih guys, nasi liwet dulu guys. Nasi liwet
makan heula teh ngarokok. Terus makan sambal ngarokok. Kayak peda. Tancap. Udah beureum ieu mah. Nya. Udah beureum. Udah beureum. Asli ieu mah juga. Asli di mana? Asli di mana? Di laut. Nah, tuh guys, sekarang kita makan sayur asam dulu. Tony mau? Rasanya gimana ya guys ya? Bismillah. Nasi lewat tapi mana? Tony mau, Tony. Tony, Udah dipoto. Tony mau nasi liwet. Iya kemana Ci? Kemana Ci? Neng. Amal Tangan aku banyak nah. Kesamana tak. Oh, di situ. Tony dapat. Kedapet. Udah. Ayamnya. Ini Boleh dijelaskan bekerja di mana? Sambanya kayak gini guys. Kalau pernah misalkan Mana tuh? Bawa mereka. apa? Keluarnya karena Dudut, apa? Boleh. Mangga. Anastasia mangga. Lanjut. Tadi dia nih, tadi dia. Kita lalap neng. Bismillah. Lalap. Malah. Wih, lenca. Kita malah. Kesukaan. iya bingung iya. Anak sama nih anak. Ada lenca guys. Mana yang yummy? Jangan itu. Buang tuh. Buat siapa? Buat mami? Tanah. Ini nih. Ya. Ada makan. Sekarang berarti tinggal di Solo ya? Oke ini. Oke ini. Tinggal di Ya, ya. Solo. Enggak Enggak Oke. nih. Tapi sebelumnya di Udah ada Bandung. Kek. Yang mana? Ada yang itu Oh, yang aja. ini. Enak banget Ya, sambalnya boleh. guys. Bisa nanti kalau ini di Bandung. Oke, oh bisa ya. Ke Bandung? Atau pernah tinggal lama? Oh gitu, oke. Pengen minum. Kering. Yang mau ngelamar orang Solo. Minta itu minta clear. Minta sambal. Itu dimakan. Mau sambal cina neng. Minta peda. Family dia hubungan sama Nikit family. Baru aku udah lama nggak dapat job nih. Dia jadi kayak jualnya itu unit itu tapi dalam bentuk model timeshare. Timeshare itu apa? Ada sedikit berbeda juga. Bisa dijelasin sedikit? Oke, apa aja? Bentuknya itu apartemen tapi yang dia jual itu dalam bentuk semacam kayak saham gitu. Nah, istilahnya kalau di dunia luar itu mungkin saham tapi dalam bentuk properti. Jadi bentuknya adalah seperti kepemilikan bahwa kita ikut punya kepemilikan atas hasil unit properti itu gitu. Propertinya dalam bentuk apa? Yang iklannya sejuta udah bisa dapat apartemen bukan sih? Bukan ya? 15 juta ya udah dapat apartemen ya. Pernah lihat sih. Oke, lanjut. Mungkin kita dijelasin sih kamu waktu di Super Blok terbang itu
itu kamu Mimi, di sini digital Umi. marketing staff. Itu tuh selain Facebook Ads, terus ada suruh. kamu berarti maintain Iya. daily-nya dong. Iya kan sih? Untuk daily content ya. Kalau itu tuh Untuk mau konten sendiri sedikit mau apa mah? Pus pus. Jadi karena kemarin itu perusahaannya masih baru, jadi kita masih aktif untuk orang-orangnya juga Lempang mulai mat- berdatangan. Ketika masih di awal itu yang konten ya yang bikin adalah si pembuat ad itu sendiri. Tapi ketika tim kontennya udah mulai masuk, itu Dah. konten mulai dibantu dari pihak Kan itu kan. mereka. Jadi selain ngurusin ad juga ngurusin untuk website karena itu kan sistemnya ada macam tim. Jadi tim itu landing page masing-masing dan mereka juga yang bikin app itu masing-masing. Jadi kalau kamu misalnya ikut nyari ads itu untuk lead sama drive to WhatsApp ya, banyak kan ya. Which is Ya, itu pasti salesnya nanti. gimana Pak? Jadi untuk end usernya itu berarti tim sales ya. Iya, ada marketingnya sendiri. Oke. Guys, lada. Apa mau ada? Nah, Terus Ted, kalau boleh tahu kenapa dinasnya ya lalu mana? Kemarin tuh udah mulai konflik datang terus mulai ada penurunan juga dari tim, kemudian perusahaan juga mulai mengurangi timnya kan tim kebetulan tim yang saya pegang itu adalah tim baru, jadi mulai ada pengurangan tim. nah, pressure-nya sendiri sebelum kita kerja itu gimana? Normal aja atau pressure karena dunia? Air putih cuma pengen minum air putih. Saya masih normal Pak. Masih normal. Nah, kamu ya, pressure yang paling parah menurut kamu tuh yang kayak gimana sih? Kita punya tolak ukur aja sih. Oh, menurut saya kalau Oh, hey guys. Nyalain dulu sini sini. Gabut. Susah dah. Ayam bro. Agak Lihat agak. pada udah makan, pada udah makan, Enak. Ah, enak. dan aku habis makan.